warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan kelas 6 SD Kepanjen 2. Bagaimana kabar hari ini? Semoga tetap sehat selalu bersama keluarga di rumah. Kawan-kawan, pada pagi ini kita akan membuat sebuah minuman yang luar biasa, di mana minuman ini bisa membantu kalian untuk menjaga kesehatan orang tua, ayah, ibu, adik, atau kalian sendiri. Dengan minuman ini, setidaknya kalian bisa memberikan perlindungan kepada orang tua yang bekerja di luar rumah. Apalagi kondisinya sekarang wabah COVID yang sangat membahayakan ya. Jadi kalian bantu mereka untuk menjaga kondisi tubuh mereka. Bagaimana caranya kita membuat minuman ini? Sebenarnya caranya cukup mudah sekali kawan-kawan. Yang hanya kalian butuhkan adalah bahan-bahan yang ada di sekitar kalian. Bisa minta bantuan orang tua kalian. Biasanya ibu mempunyai bahan-bahannya itu di dapur. Baik, kalau begitu, apa saja bahan-bahannya? Yang pertama yang harus kalian siapkan adalah ini. Ini adalah tanaman jahe ya. Tanaman jahe ini merupakan tanaman rempah-rempah asli Indonesia, banyak dijumpai di sekitar rumah, di mana tanaman ini mempunyai manfaat menjaga daya tahan tubuh sehingga tidak mudah sakit. Dan kedua, bisa memberikan sensasi hangat pada tubuh kita. Di mana dengan rasa hangat itu, tenggorokan kita menjadi lebih nyaman, dan ketika ada sakit yang kurang sakit seperti sakit tenggorokan atau sakit flu, itu bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, ini adalah tanaman kayu manis. Tanaman kayu manis ini adalah tanaman yang bisa membantu memberikan rasa lebih sedap, rasa lebih enak pada minuman yang akan kita buat. Jika kalian tidak punya tanaman kayu manis, kalian bisa menggunakan tanaman lain yang bisa membantu memberikan rasa sedap. Tetapi pada resep kali ini kita akan menggunakan tanaman kayu manis ini ya. Jadi kalian cukup tanya ke orang tua kalian, ibu, apakah punya tanaman kayu manis? Jika punya, silakan memintanya. Secukupnya saja, tidak perlu banyak-banyak. Berikutnya adalah tanaman jeruk nipis. Tanaman jeruk nipis ini adalah tanaman yang ada di sekitar kalian juga. Ini manfaatnya banyak sekali. Yang pertama, bisa meredakan sakit batuk. Kemudian bisa meningkatkan daya imun tubuh, karena di jeruk nipis ini ada kandungan zat antioksidan yang banyak juga mengandung vitamin C ya. Kemudian jika sudah tahu bahan-bahannya, kita jangan lupa kita juga ada namanya gula. Gula ini adalah, tentu kalian sudah tahu, selain memberikan rasa manis, gula ini juga bisa meningkatkan tenaga kita. Karena orang yang kekurangan gula nanti pasti akan mudah lemas. Jadi gula ini fungsinya adalah memberi rasa manis biar lebih enak ketika diminum. Jika nanti orang tua kalian tidak suka manis ya, tidak suka yang manis, artinya tidak terlalu suka yang manis-manis, maka bisa diganti dengan madu. Ya, jadi kalau nggak ada gula, maka bisa gunakan madu. Jika kalian menggunakan madu, maka kalian nanti bisa menggunakan gula, tetapi jangan digunakan bersamaan, takutnya nanti lebih terlalu manis, nanti rasanya menjadi enak ya. Kemudian alat-alat yang kita gunakan adalah yang pertama pisau. Pisau ini kita gunakan untuk membersihkan dan memotong bahan-bahan tadi. Jangan lupa jahe tadi kita bersihkan terlebih dahulu. Kemudian di sini ada juga adalah alat parut. Alat parut ini kita gunakan untuk memarut jahe yang sudah kita siapkan tadi, yang sudah dibersihkan. Agar apa? Agar parutan tadi itu ketika direbus itu kandungan zat-zat yang baiknya itu bisa segera larut dengan air, segera bercampur dengan air, sehingga khasiatnya akan lebih terlihat. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Nanti ketika sudah alat-alatnya sudah, jangan lupa kita menyiapkan yang pertama adalah panci yang digunakan untuk merebusnya. Kemudian ada juga piring. Piring ini kita gunakan untuk wadah parutan jahe tadi ya. Terus yang terakhir adalah kita siapkan air secukupnya sesuai kebutuhan. Jika ingin membuat 1 gelas maka 1 gelas. Jika ingin membuat 2 gelas maka siapkan air 2 gelas. Ya, sesuai dengan kebutuhan kalian. Baik, langkah pertama sebelum kita mulai membuatnya, mari kita parut terlebih dahulu bahan-bahannya. Yang jelas yang kita parut adalah jahenya ya. Jadi jahe ini kita parut
menggunakan alat parutan. Kemudian setelah itu nanti kita akan campurkan dengan airnya. Untuk cara parutnya silakan diperhatikan. Hasil dari parutan tadi yang sudah Bapak pindahkan. Ingat untuk parutannya secukupnya saja, jangan terlalu banyak, sesuai dengan kebutuhan. Langkah berikutnya yaitu kita masukkan air tadi, kita masukkan ke dalam panci yang akan kita gunakan untuk merebus. Jika sudah, air yang kita kasih tadi kita letakkan di atas kompor, hati-hati ya. Kemudian kita nyalakan. Ketika menyalakan minta bantuan orang tuanya karena nanti ini juga berbahaya kalau tanpa pengawasan orang tua. Setelah itu kalian perhatikan, tunggu sampai air ini mendidih ya. Kita sudah mendidih. Ketika airnya sudah mendidih, segera kita masukkan jahe yang sudah kita parut tadi. Secara perlahan, hati-hati ketika masukkannya. Kemudian setelah itu jangan lupa masukkan juga kayu manisnya. Kita tunggu sampai air yang ada pada rebusan tadi sudah mulai berubah warna. Setelah 3-5 menit nanti airnya sudah mulai berubah warna. Silakan kalian matikan kompornya. Kemudian tunggu sampai dingin hasil rebusan ini. Lalu kita saring, kita masukkan ke dalam gelas. Baik, kawan-kawan, jika air rebusannya sudah mulai berubah warna seperti ini, agak kemerah-merahan, kemudian sudah dingin, kalian jangan lupa masukkan ke gelas, tetapi disaring biar kotorannya tidak ikut dan juga airnya lebih jernih ya. Jadi ketika minum nanti lebih enak. Kemudian jika sudah, jangan lupa masukkan gulanya sesuai selera, karena Pak Habib suka yang manis, maka Babi agak lebih banyak. Jika tidak suka gula, maka kalian bisa menggunakan tadi madu ya. Kita aduk agar larut dan juga gula menyatu dengan airnya sehingga lebih manis, lebih terasa manisnya. Jika sudah selesai kita aduk, kita bisa menambahkan jeruk nipis ini ya. Ini Pak Habib akan memotong jeruk nipisnya. Baik, potong. Kemudian jeruk nipis ini kita bersihkan dulu bijinya agar tidak ikut masuk ya. Jadi jika sudah, kita peras, kita masukkan ke dalam gelas ini secukupnya, jangan terlalu banyak. Kenapa? Kalau terlalu banyak nanti rasanya terlalu kecut nanti ya. Ya, jadi kalau terlalu banyak akan terasa lebih masam. Kita buat secukupnya, kemudian kita aduk lagi biar lebih merata. Jika sudah, kita tinggal memberikan pemanis di minuman kita. Sisa dari jeruk nipis tadi kita potong, kemudian kita letak. Jika sudah, maka kita bisa menggunakan hiasan tadi ini. Selamat mencoba. Minuman sudah siap disajikan ke orang tua. Terima kasih.